Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa tingkat 3 semester 5 pada mata kuliah perpindahan panas dengan dosen pengampu saya sendiri, Susilawati, di Prodi Pemeliharaan Mesin. Baik, pada pertemuan pertama kali ini kita melakukan kuliah secara online atau daring dengan materi kontrak kuliah dan juga pengenalan prinsip dasar dari perpindahan panas. Nah, sekarang ini ada identitas mata kuliah kita, yaitu perpindahan panas. Kode mata kuliahnya PPM 3506. Pengajarnya saya sendiri, semester 5, SKS-nya 2, dengan waktu 2 kali 50 menit jam per minggunya. Tempat perkuliahan bisa kelas online ataupun offline, tergantung pada situasi COVID-19 nantinya seperti apa. Baik, tujuan mata kuliah ini yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah perpindahan panas, mahasiswa akan dapat menjelaskan prinsip-prinsip perpindahan panas, dasar-dasar termodinamika dalam teknik pendingin, menghitung mekanika fluida, konsep neraca energi termodinamika, dan menerapkan prinsip perpindahan panas dan hukum termodinamika dalam teknik perawatan dan perbaikan mesin pendingin. Baik, di sini ditampilkan jadwal perkuliahan tiap minggunya dengan pokok bahasannya. Adapun jadwal ini nantinya menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 di negara kita. Apabila memungkinkan, kita bisa mengadakan pertemuan langsung. Apabila tidak, kita bisa melakukan pertemuan secara online. Baik, di minggu pertama itu pokok bahasannya adalah kontrak kuliah, prinsip dasar perpindahan panas. Minggu kedua yaitu klasifikasi dan mekanisme perpindahan panas. Minggu ketiga konduksi, keadaan tunak 1 dan 2 dimensi. Minggu keempat konveksi paksa dan konveksi bebas. Minggu kelima radiasi, minggu ketujuh penukar kalor, minggu ke-8 aplikasi perpindahan panas dalam industri. Lalu ada UTS, kemudian minggu 9 mekanika fluida, minggu ke-10 konsep neraca energi termodinamika, minggu ke-11 properti zat murni dan karakteristik zat ideal, minggu ke-12 hukum termodinamika 1, ke-13 massa dan energi analisis, minggu ke-14 hukum termodinamika 2, minggu ke-15 mesin Carnot, mesin kalor Carnot, minggu ke-16 mesin pendingin dan pompa kalor Carnot, dan sebagai penutup yaitu UAS. Baik, untuk evaluasi pada mata kuliah perpindahan panas ini terdiri dari 5 aspek. Yang pertama yaitu partisipasi, itu mencakup kehadiran dan keaktifan sebesar 20%. Kemudian kuis, yaitu penguasaan pengetahuan dengan cara tes, itu 20%. Kemudian ada tugas terstruktur 30%, dan ada UTS dan UAS masing-masing 15%. Apabila kalian memiliki masukan atau ide dalam nilai ini, dalam penilaian atau evaluasi, bisa dicantumkan pada kolom komentar. Baik, ini adalah referensi yang saya ambil. Yang pertama itu modul teknik pendingin dan perpindahan panas yang saya buat pada tahun 2019. Selanjutnya ada Dr. Insinyur Prihadi Setyode, Diktat Kuliah Teknik Pendingin ITB. Kemudian dan selanjutnya ya kalian bisa mencari sendiri referensi melalui studi literatur, bisa via online. Oke, next, ini adalah prinsip dasar perpindahan panas. Perpindahan panas adalah ilmu yang mempelajari laju perpindahan panas di antara material atau benda karena adanya perbedaan suhu, yaitu panas dan dingin. Panas akan mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Manfaat ilmu perpindahan panas yaitu diantaranya yang pertama adalah untuk merencanakan alat-alat penukar panas atau heat exchanger. Kemudian yang kedua untuk menghitung kebutuhan media pemanas atau pendingin pada suatu reboiler atau kondensor dalam kolom destilasi. Kemudian yang ketiga adalah untuk perhitungan furnace atau dapur dengan prinsip radiasi. Kemudian yang keempat untuk perancangan kettle uap atau boiler. Yang kelima untuk perancangan alat-alat penguap atau evaporator.
Dan yang terakhir adalah untuk pencegahan reaktor kimia, itu dengan memakai prinsip eksotermis, berarti membutuhkan pendingin, adapun endotermis yaitu membutuhkan pemanas. Baik, mekanisme perpindahan panas. Yang pertama adalah konduksi atau hantaran, yaitu proses perpindahan panas jika panas mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah dengan media penghantar panas yang tetap. Nah, contohnya ini ada dalam gambar, yaitu benda. Ini sama ya, ada dua buah benda yang masing-masing dipanasi oleh api dari lilin ya. Nah, itu suhunya sama 300 derajat 300 derajat. Nah, perpindahan panas konduksi pada bahan dengan ketebalan berbeda, ini yang berbeda hanya tebal bendanya. Manakah yang lebih lama naik suhunya? Apakah yang A atau yang B? Yang lebih tipis atau yang lebih tebal? Nah, di sini ada rumus H atau kalor yang merambat persatuan waktu, itu sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi L, di mana K adalah konduktivitas termal dengan satuan W per MK, kemudian A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi, kemudian delta T adalah perubahan suhu, kemudian L adalah panjang. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi kalor. Yang pertama yaitu perbedaan suhu antara kedua permukaan atau delta T. Makin besar beda suhunya, maka makin cepat perpindahan kalornya. Yang kedua yaitu jarak antara kedua permukaan atau tebal atau panjang. Makin tebal, maka makin lambat perpindahan kalornya. Kemudian yang ketiga, luas permukaan atau A. Makin luas permukaan, maka makin cepat perpindahan kalornya. Dan yang terakhir adalah konduktivitas termal zatnya atau K. Merupakan ukuran kemampuan zat dalam menghantarkan kalor. Makin besar nilai K-nya, maka makin cepat perpindahan kalornya. Baik, mekanisme perpindahan panas yang kedua adalah konveksi. Konveksi yaitu perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida atau cairan atau gas. Nah, ini contohnya yaitu masak air biar matang di dalam panci ya. Nah, rumus yang dipakai pada mekanisme perpindahan panas konveksi yaitu H sama dengan H kecil dikali A dikali delta T, di mana A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi, delta T adalah perubahan suhu dengan satuan Kelvin, dan H adalah kalor yang merambat persatuan waktu dengan satuan J per S atau watt. Nah, macam-macam konveksi ini ada dua, yaitu konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi alami contohnya angin darat, angin laut, aliran udara melalui ventilasi atau cerobong asap. Sedangkan konveksi paksa contohnya yaitu konveksi udara pada hair dryer, kemudian sistem pendingin mesin mobil, lemari es, dan juga AC. Mekanisme perpindahan panas yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi karena pancaran atau sinaran atau radiasi gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media perantara. Nah, ini contohnya adalah radiasi dari sinar matahari, di mana rumusnya H sama dengan A dikali E dikali tau dikali T pangkat 4. Di mana A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi, H adalah kalor yang merambat persatuan waktu dengan satuan J per second, joule per second atau watt, dengan tau dikenal sebagai tetapan Stefan Boltzmann yang mempunyai nilai 5,67 kali 10 pangkat min 8 Wm minus 2K min 4, dan E adalah koefisien emisivitas. Nilainya di antara 0 dan 1 serta bergantung pada jenis zat dan keadaan permukaan. Untuk benda hitam sempurna, E-nya sama dengan 1. Baik,
setelah kita sebutkan 3 buah mekanisme, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi, kini saatnya tugas. Tugasnya hanya satu saja, yaitu buatlah soal dan penyelesaiannya menggunakan rumus pada masing-masing mekanisme perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi masing-masing terdiri dari satu soal. Totalnya jadi 3 soal beserta penyelesaiannya. Tugas dikerjakan dalam Microsoft Word, dikumpulkan paling lambat tanggal 31 Agustus pukul 23:59 dikumpulkan via email ke email usie@polsub.ac.id secara kolektif melalui email ketua kelas atau bangkol ya. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung didiskusikan via Teams atau bisa melalui kolom komentar pada channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.